Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang Ibu kasih minggu kemarin. Saya sendiri Hilda sebagai moderator dan rekan-rekan saya ada Putri Aningsih, Retno Wulandari, dan Wildan Hakim. Baiklah, tanpa mengulur waktu, materi pertama akan dibacakan oleh Putri Aningsih. Kepada Putri Aningsih dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi pertama, yaitu satu emisi efek. Pedangan efek merupakan suatu kegiatan penawaran, pembelian, dan penjualan efek yang terjadi di Bursa Efek atau dikenal dengan Bursa Efek Indonesia atau BIE. Dalam kegiatan jual beli efek umumnya menggunakan perantara efek atau pialang saham. Perusahaan efek harus memiliki otoritas jasa keuangan atau OJK sebagai pinjaman, emisi efek, perantara, perdagangan efek, dan manajer investasi. Lanjut. Dasar hukum kegiatan pasar modal. Di Indonesia, kegiatan perdagangan efek diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal serta peraturan lainnya, seperti Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Lanjut. Jenis-jenis pasar perdagangan efek. Satu, pasar perdagangan atau primer. Dikutip dari laman OJK, pasar perdagangan atau pasar primer adalah tempat di mana efek atau surat berharga lainnya untuk pertama kalinya diperdagangkan ke masyarakat. Sebelumnya dicatatkan di bursa. Proses ini disebut sebagai penawaran umum perdana atau istilah populer lainnya go public. Harga saham di pasar perdana adalah harga tetap karena perusahaan sudah menentukan harga dan jumlah saham yang akan ditawarkan sebelum menawarkannya di pasar perdana. Karena jumlah saham yang ditawarkan perusahaan terbatas sehingga investor belum tentu mendapatkan jumlah saham yang diinginkan. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Di pasar ini, investor diberikan kesempatan untuk membeli atau menjual efek yang tercatat di bursa pasca terlaksananya penawaran di pasar perdana. Yang ketiga, perdagangan saham. Perdagangan atau trading saham adalah kegiatan jual beli saham yang terjadi dalam hitungan hari, jam, bahkan menit. Pihak yang melakukan trading tersebut disebut trader. Mereka menggunakan analisis teknikal dalam mengambil keputusan investasinya. Terdapat berbagai macam-macam tipe trader saham, yaitu satu, scalper. Trader dapat membuka dan menutup transaksi hanya dalam hitungan jam, menit, bahkan beberapa detik saja. Trader jenis ini bisa mendapatkan profit yang besar dalam satu singkat. Yang kedua, day trader. Trader tipe ini akan melakukan pembelian di awal sesi pembukaan dan menjualnya kembali di akhir jam bursa yang hari yang sama. Yang ketiga, swing trader. Transaksi yang dilakukan umumnya dalam jangka waktu harian, mingguan, hingga bulanan. Yang keempat, position trader. Tipe trader ini melakukan transaksi dalam rentang jangka waktu menengah hingga panjang. Yang keempat, perdagangan obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahkan tangan. Nah, umumnya berisi janji dan pihak yang menerbitkan umum membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang. Yang kelima, perdagangan reksadana. Reksadana adalah tempat menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Putri Ningsih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wildan. Kepada Wildan dipersilakan. Bella, materi selanjutnya adalah tahapan go public. Go public adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kali melalui pasar modal. Proses ini seringkali menjadi langkah perusahaan di industri. Namun proses IPO juga memerlukan persiapan yang matang dan melalui berbagai tahap yang kompleks. Yang kedua itu tahap go public ya. Yang pertama persiapan awal. Itu analisis kelayakan. Yang kedua pembentukan tim IPO. Yang B dua diligence. Yang pertama audit keuangan, yang kedua identifikasi risiko, C penyusunan dokumen. Yang pertama prospektus, yang kedua dokumen pendaftaran. Tahap 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 oh. B. Pendaftaran dan persetujuan. Yang pertama pengajuan ke OJK, yang kedua review dan persetujuan. E. Penentuan harga dan book building. Yang pertama book building, yang kedua penentuan harga akhir. Yang F. Roadshow. Yang pertama presentasi kepada investor. G. Pelaksanaan IPO. Yang pertama penawaran umum, yang kedua listing di Bursa Efek. H. Pasca IPO. Yang pertama pelaporan keuangan, yang kedua manajemen hubungan investor. Sekian ini saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Wildan. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu lembaga profesi dan penunjang pasar modal. Lembaga operasionalnya, pasar modal membutuhkan berbagai lembaga yang mendukung kelancaran transaksi, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun analisis keuangan. Lembaga-lembaga ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu lembaga profesi dan lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama, lembaga profesi di pasar modal. Lembaga profesi adalah pihak-pihak yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keuangan dan pasar modal serta memberikan jasa profesional kepada emiten dan pihak lain di dalam pasar modal. Berikut adalah lembaga profesi yang berperan dalam pasar modal. Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan emiten guna memastikan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Yang kedua ada konsultan hukum, memberikan opini hukum terkait aktivitas pasar modal seperti penerbitan efek, aksi korporasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada notaris, bertanggung jawab dalam pembuatan akta dan dokumen hukum seperti akta pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar, serta dokumen lain yang berkaitan dengan efek dan pasar modal. Yang keempat adalah penilai, melakukan penilaian terhadap aset atau perusahaan yang ingin melakukan aksi korporasi seperti IPO, merger, dan akuisisi. Yang kelima ada wali amanat, berperan dalam mengawasi kepentingan investor yang membeli obligasi agar emiten memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Yang kedua adalah lembaga penunjang pasar modal. Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak-pihak yang mendukung jalannya transaksi dan penyelesaian perdagangan efek di pasar modal. Berikut beberapa lembaga penunjang pasar modal di Indonesia. Yang pertama yaitu Bursa Efek Indonesia atau BAI, mengatur dan mengawasi jalannya perdagangan efek di Indonesia, menyediakan sistem perdagangan yang terorganisir dan transparan bagi investor dan emiten. Yang kedua ada Kustodian Sentral Efek Indonesia, mengelola penyimpanan dan administrasi efek secara elektronik, memastikan keamanan dan efisiensi dalam penyelesaian transaksi efek. Yang ketiga adalah Clearing Penjaminan Efek Indonesia, berfungsi sebagai lembaga clearing yang menjamin penyelesaian transaksi efek di BA, menjamin bahwa transaksi jual beli saham akan terselesaikan dengan baik antara pembeli dan penjual. Yang keempat adalah perusahaan sekuritas, perantara antara investor dengan pasar modal dalam jual beli efek, memberikan layanan konsultasi investasi pada nasabah. Yang kelima ada manajer investasi, mengelola dana investor dalam bentuk reksadana atau instrumen investasi lainnya.
bertanggung jawab dalam strategi investasi untuk mencapai keuntungan optimal bagi investor. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Retno. Kepada Retno dipersilahkan. Baik, terima kasih sudah saya mengenai silakan untuk Menteri keempat yaitu mekanisme perdagangan saham. Yang pertama yaitu pengertian perdagangan saham. Perdagangan saham adalah proses jual beli saham dalam efek. Saham merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan dan perdagangan saham untuk memilih dan menjual pemilikan tersebut. Yang kedua ada fasilitas sinergi. Jadi adalah sistem perdagangan yang digunakan di Bursa Efek Indonesia untuk memproses jual beli efek secara elektronik. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan transparan. Yang ketiga, adanya anggota bursa. Yang ketiga adalah anggota bursa. Hanya anggota bursa yang terdaftar melakukan perdagangan di bursa. Harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki izin dari otoritas jasa keuangan dan menjadi anggota clearing penjamin efek Indonesia. Yang keempat ada proses perdagangan. Yang pertama itu ada order entry, di mana order entry ini merupakan investor mengajukan order beli atau jual melalui broker yang merupakan anggota bursa. Yang kedua ada matching, yang artinya sistem dan seleksi akan mencocokkan order beli dan jual yang sesuai. Yang ketiga adanya konfirmasi transaksi, di mana konfirmasi transaksi ini adalah setelah order cocok, broker akan memberi konfirmasi kepada investor. Yang keempat adanya settlement, di mana transaksi akan diselesaikan melalui proses clearing yang dilakukan oleh GPay. Yang kelima adanya jenis order. Order ini ada beberapa poin. Itu pertama ada order pasar, mana order untuk membeli atau menjual saham pada harga pasar saat itu. Yang kedua ada order limit, order untuk membeli atau menjual saham pada harga tertentu atau lebih baik. Yang ketiga ada order stop loss, di mana order dilakukan ketika harga mencapai level tertentu untuk membatasi kerugian. Yang keenam ada jam perdagangan. Perdagangan saham biasanya dilakukan pada jam tertentu dengan sesi pagi dan siang. Jam perdagangan pada operasi tergantung kebijakan bursa. Yang ketujuh adanya regulasi dan pengawasan. Perdagangan saham diatur oleh OJK untuk memastikan pasar berjalan secara adil dan transparan. OJK mengawasi transaksi untuk mencegah praktik curang seperti insiden prediksi kapan adanya risiko dalam perdagangan saham. Ada beberapa risiko, yaitu risiko pertama yaitu pasar, di mana perubahan harga saham yang tidak terduga. Kedua, adanya risiko validitas, di mana kesulitan berapa harga yang diinginkan. Dan ketiga, adanya risiko kredit, di mana kegagalan lawan dalam memenuhi kewajiban. Dan 9, strategi perdagangan. Investor sering menggunakan berbagai strategi analisis untuk memutuskan kapan harus memilih atau menjual saham. Ke-10, pendidikan dan sumber daya. Untuk memaksimalkan pemahaman tentang saham, investor untuk mengikuti pelatihan, seminar serta membaca buku dan artikel. Oke, selanjutnya untuk kelima itu mekanisme perdagangan beresiko. Kebanyakan dari kita hanya mengetahui mekanisme perdagangan dari saham. Bagi yang bisa memulai sahamnya setiap hari, pasti akan melihat sistem untuk transaksi saham. Namun bukan saham saja yang bisa dipakai bersama, kan juga obligasi dan risiko. Obligasi itu sendiri merupakan surat kontrak pendek hingga jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara yang dapat diperjualbelikan, di mana perusahaan penerbit akan memberikan imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan akan pokoknya pada yang telah ditentukan sebelumnya.
Sedangkan suku adalah proses investasi syariah berbasis surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia ke masyarakat Indonesia. Next. Perdagangan obligasi atau korporasi di negara serta suku melalui bursa dilakukan dengan menggunakan sistem fixed income trading system. Penggunaan sistem fixed adalah perusahaan efek atau sekuritas yang sudah menjadi bursa dan juga menyediakan clearing dalam bidang transaksi melalui BIS. Anggota bursa bertanggung jawab terhadap transaksi untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan sendiri. Income trading system adalah sarana perdagangan obligasi yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Obligasi dan suku yang ditransaksikan melalui sistem FIT ini adalah obligasi dan juga suku yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan obligasi dan suku melalui sistem FIT merupakan transaksi yang terintegrasi antara sistem perdagangan, clearing, dan penyelesaian, di mana setiap sistem ini memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Yang kedua, adanya segmen pasar di bursa, di mana perdagangan melalui sistem FIT terdiri dari dua papan perdagangan. Yang pertama itu adanya pasar regular outright, merupakan mekanisme perdagangan secara lelang berkesinambungan secara anonim, dengan metode menentukan harga yang berdasarkan atas prioritas harga dan waktu. Yang kedua, adanya pasar negosiasi, di mana merupakan prioritas yang memungkinkan para pengguna bursa melakukan Baik, saya akan melanjutkan materi dari Retno. Kesimpulannya yaitu, pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai sarana untuk mempertemukan perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang mencari peluang investasi. Emisi efek seperti saham dan obligasi menjadi instrumen utama bagi perusahaan untuk menggalang dana melalui penawaran umum. Proses go publik dilakukan secara terstruktur melalui tahapan tertentu dengan dukungan lembaga profesi dan penunjang pasar modal, seperti underwriter dan notaris, yang memastikan kelancaran serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam mekanisme perdagangan saham diperdagangkan di bursa efek, sedangkan obligasi dan suku menawarkan pendapatan tetap sebagai alternatif investasi yang lebih stabil. Keseluruhan proses ini saling terintegrasi dan terkontribusi pada efisiensi serta stabilitas pasar modal, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami presentasikan kepada hari ini. Saya izin